Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tiara Pramudianti dan ada teman saya, Ritat, akan mempresentasikan tentang program MATLAB yaitu M-File. Di sini pada M-File itu membantu kita dalam menuliskan suatu skrip itu untuk dapat mengubah ya, karena di dalam command window itu kita tidak bisa mengetikkan atau mengubah suatu tulisan, suatu apa yang kita definisikan itu, dan kita harus tulis ulang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka kita menggunakan M-File. Di sini kita bisa langsung praktekkan saja. Di sini ada M-File. Kita pakai new script. Nah, ini. Kemudian kita tulis di sini untuk menulis apa yang kita ingin rumuskan atau kita definisikan. Kemudian di sini untuk biasanya hasilnya. Nah, kita tuliskan apa yang sesuai. Voila, M-File baru ketikan skrip berikut ini. Kita langsung. Sebenarnya saya sudah mencoba ya. Jadi bisa copy paste saja. Setelah kita tulis sesuai apa yang ada di buku, kita bisa simpan. Ctrl save. Kita namain tadi sesuai ini. Simpan. Simpan file dengan nama rata-rata. Oke. Simpan ya. Ini eksistensinya M. Diakhiri dengan M. Oke, sudah, kita enter. Terbaca ya di sini di direktorinya. Terbaca rata-rata M. Kemudian kita akan menampilkan rata-ratanya yaitu dengan run. Kita panggil ya atau run. Nah, ketemu hasilnya. Kemudian kita coba ke M-File lain. Misal sesuai dengan contoh ya. Ini. Oh ya, sebelumnya ini itu perhatikan bahwa di dalam M-File setiap komen diakhiri dengan titik koma. Biasanya kan diakhiri dengan titik koma ya. Supaya hasil perhitungan tiap baris tidak ditampilkan di command window, kecuali pada hasil perhitungan yang ingin kita tampilkan tidak diakhiri titik koma. Variabel yang didefinisikan di dalam M-File akan disimpan oleh MATLAB ketika M-File telah dieksekusi. Nah, skrip yang kita tuliskan itu memiliki warna tertentu, hijau untuk komentar, kemudian hitam untuk variabel dan komen, biru untuk statement pemrograman. Coba kita cari M-File lain, yaitu menghitung sisi miring suatu segitiga siku-siku dengan formula Pythagoras, menghitung luasnya dan kelilingnya. Oke, sebelumnya juga saya sudah mencoba. Sini. Ini saya tuh sudah mencoba sebelumnya. Sesuai dengan ini. Tulisnya sesuai dengan apa yang ada di buku panduan untuk latihan. Save, kemudian segitiga ya, kita save segitiga.
Oke, sudah terbaca di sini. Kemudian kita run. Kita panggil run. Oke, ketemu hasilnya. 5, 6, 12. Kemudian kita coba lagi. Sesuai dengan contoh ya, misalnya ini, parameter masukkan, ini mfile sebagai fungsi. Sebagai script program, jika kita ingin mengubah atau mengatur parameter masukkan program, maka kita harus lakukan di dalam editor. Seringkali kita harus menjalankan satu program algoritma berulang kali dengan nilai masukan yang berbeda. Misalkan dalam proses iterasi dan atau optimasi untuk keperluan ini, kita bisa menuliskan mfile sebagai suatu fungsi spesifik. Nah, ini kita bisa ubah. Jadi yang diubah hanya di functionnya ini aja. Jadi kita hanya menuliskan rumusnya. Rumusnya harus sesuai dengan apa yang dituliskan. Misalnya ini sisi C, dan luas, ini KLL, ini juga ditulis sama KLL. Nah, sesuai dengan rumusnya ini. Function, argumen output, nama fungsi. Nah, dalam fungsi terdapat 3 unsur. Itu parameter masukan disebut sebagai argumen input, kemudian jumlah parameter itu argumen ya. Kita bisa sembarang menentukan argumennya, itu bisa 1, 2, atau 10. Kemudian jenis argumen itu sebarang, variabelnya, kemudian bilangan atau teksnya. Nah, biasanya diisi di argumen inputnya di sini. Kemudian proses di dalam program berupa sederetan komen untuk menjalankan suatu algoritma tertentu. Yang ketiga, parameter keluaran atau argumen output ini yang jumlah dan jenisnya sebarang. Tuliskan misalnya ya, kita tuliskan sini ya, sama ya, sama. Untuk ini kan saya kan pakai, tadi kan di buku panduannya kan KLL ya, kalau nggak salah ya, KLL. Nah, di sini saya tulis keliling. Saya tulis keliling, dari sini juga sama. Oke, sama ya. Kemudian kita save. Segitiga M. Oke, sudah terbaca. Oke, sudah. Setelah itu, sesuai yang ada di panduan, kita simpan segitiga, sudah. Kemudian Anda panggil fungsi tersebut, kita run. Oh, ada kesalahan. Coba kita sudah sesuai dengan terbaca ya. Isinya sisi C 20, kemudian luasnya 96. Jika diketahui sisi A, sisi B, kemudian kelilingnya 48. Oke, lanjut ke selanjutnya.
Oh ya, di sini. Contoh sederhana tersebut adalah beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Itu fungsi segitiga terdapat dua argumen input, sisi A, sisi B, dan outputnya sisi C, luas dan keliling. Ketika dipanggil command window, kita bisa menggunakan nama argumen input atau output yang berbeda di M-file. Kemudian kita ke bab selanjutnya. Display dan input. Nah, display dan input ini kita membutuhkan interaksi dengan pengguna program untuk memasukkan parameter tertentu di awal atau tengah program. Dalam hal ini kita bisa gunakan cara sederhana dengan command input, sementara command display gunakan untuk menampilkan teks pada layar. Misalkan kita membuat program untuk menghitung jumlah kombinasi tim basket yang mungkin dari sejumlah mahasiswa. Kita coba sesuai dengan apa yang di sini. Yang keempat, di sini kita tuliskan sesuai dengan apa yang ada di buku. Oke, saya tuliskan sesuai ya di panduan. Oke, kita coba jalankan program tersebut ya. Kita save terlebih dahulu dengan nama com. Sudah terbaca di direction. Kita coba run terlebih dahulu ya.
Gak ada yang salah sepertinya. Di line 11. Masih error ya. Berarti ada yang salah di line 11. Oke. Coba kita ketikkan ulang. Kita coba kembali. Di hmm, soalnya di line 12. Kita coba lagi. Siapa tahu bisa. Oke, masih bisa salah ya.
Baik, di sini karena mungkin saya ada yang salah atau saya memasukkannya salah. Sebetulnya nanti akan muncul seperti ini di program MATLAB-nya. Menghitung kombinasi, kemudian jumlah mahasiswanya ada 8. Berapa jumlah personil satu timnya ada 5. Jumlah kombinasi yang ada 56. Seperti itu. Mungkin jika ada yang mungkin kalau kalian menjalankan program tersebut dan bisa, mungkin karena memasukkannya betul ya. Ini karena ada yang saya masukkan salah. Oke. Gini. Jika ada yang saya masukkan salah, mohon untuk memberitahu apakah mungkin saya salah memasukkan atau sebagainya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Litat.